Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, saya Ian. Hari ini hari Rabu tanggal 23 Februari tahun 2022. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga emas hari ini. Hari Selasa kemarin, market membentuk candle bearish normal dengan perbandingan antara body dan shadow yang relatif normal, tidak terlalu tinggi. Berbeda dengan hari Senin ya, di mana terjadi candle bullish, namun bodinya cukup tipis dengan shadow, terutama lower shadow yang panjang. Nah, kemarin bentuknya normal dan dengan body yang memakan body sebelumnya, tapi ini shadownya nggak termakan. Jadi ini menyerupai candle engulfing bear. Secara teknikal, secara teori, kalau engulfing bear akan terjadi penurunan. Namun penurunan ini sebenarnya baru bisa dikonfirmasi setelah candle berikutnya atau hari ini close. Jadi memang ada tanda-tanda akan terjadi reversal atau minimal koreksi. Sebelum yakin reversal, kita hitung koreksinya dulu dengan retracement. Dari retracement ini saya pasang R1-nya adalah di 23,6% ya, di 1882,85 ya, 1883 deh. Kisarannya ini juga ada yang lumayan kuat di sini, support yang lumayan kuat di sini di 70. Jadi kisarannya adalah ke 70. Jika tembus di 38,2%-nya ada di 63,5, sementara 50%-nya di 47,9. Ya, laki-laki adalah di sekitar 1850-an. Itu support-support yang saya perkirakan kemungkinan jika memang market ini berbalik turun, berhentinya atau tertahannya di support-support itu. Kalau ternyata saya salah, ternyata nih, ini hari ini pun, pagi ini pun sudah dia udah sempat tes di 19.00. Tadi berapa ya? 19.02 atau berapa? Kita lihat lebih detail saja. Langsung ke 1 jam. Ya, tadi sempat ada high di sini. Menurut 19.01,33 ya, sekitar itu. Untuk sementara market sideways, terjadi pola konsolidasi, dan sebenarnya pola konsolidasi juga terlihat di time frame 1 hari. Kita lihat 4 jam dulu. 4 jam ternyata juga konsolidasi parah karena range-nya nggak terlalu tinggi. Dengan candle terakhir ya, 4 jam terakhir sebelumnya terjadi konsolidasi di sini. Kita kembali ke 1 hari. Ya, karena kita sudah tentukan support 1 dan kisarannya, kita lihat resistennya. Kemarin ini adalah harga tertinggi tahun ini ya, harga tertinggi tahun ini. Sebelumnya adalah di bulan Desember tahun sebelumnya. Itu sudah terlewat, sudah tembus, maka dia ngejar ke ini. Jadi untuk supportnya saya pasang high-nya ini di sekitar 16 ya, 1916, 20 dalam kisaran. Kalau nekat naik ya ke arah sini, 1965. Itu perkiraan saya. Tapi sepertinya hari ini kemungkinan memang ada koreksi. Untuk beritanya, ini beritanya unik nih. Kemarin saya sampaikan bahwa Amerika dan Rusia akan melakukan konferensi tingkat tinggi, leadership meeting. Tapi ternyata kemudian pihak Rusia tidak mengkonfirmasikan itu. Jadi itu belum tentu terjadi. Jadi sebelumnya pagi itu market kemarin pagi sempat penurunan, akhirnya siang mengalami kenaikan. Apalagi Rusia kembali mensiagakan pasukannya. Dan Rusia mengakui kemerdekaan sebagian wilayah Ukraina yang berusaha untuk memerdekakan diri. Bahkan siap menyediakan pasukan perdamaian, dalam artian pasukan mereka mau ditaruh di situ. Wah, itu sih
sama juga Crimea kemarin yang saya ceritakan hari Sabtu itu. Semenanjung Crimea juga seperti itu. Waktu itu ada separatis yang berusaha memisahkan diri dari Ukraina, kemudian Rusia masuk dengan dalih melindungi rakyat di situ, penduduk di situ yang berbahasa Rusia. Nah, sekarang ada lagi dua wilayah menyatakan kemerdekaannya dan Rusia mengakui kemerdekaan tersebut dan siap mengirimkan pasukan perdamaian. Sebelumnya Rusia juga melakukan latihan menggunakan atau menembakkan rudal. Jadi rudal-rudal yang bisa menggendong hulu ledak nuklir kemarin dicoba untuk diterbangkan, ya, dikirim. Cuma tidak ada laporan jatuh di mana atau diledakkan di udara, saya tidak dapat laporannya itu. Jadi kalau sebelum-sebelumnya saya sampaikan dari sudut pandang Barat bahwa Rusia ingin menganeksasi Ukraina, nah kemudian dari sisi pandang Rusia sebenarnya pengen membela menjadi pasukan perdamaian. Pasukan perdamaiannya yang nggak seperti pasukan perdamaiannya Indonesia, Garuda gitu, yang benar-benar ikhlas gitu kan. Ini dicurigai pasukan yang dimaksud dengan pasukan perdamaiannya Rusia itu ya sebenarnya aneksasi. Itu secara fundamental. Kemudian untuk rilis data malam ini tidak ada yang penting, hanya laporan persediaan bahan bakar saja. Jadi tidak terlalu mengganggu karena sifatnya adalah middle, bukan high impact. Sekali lagi saya ingatkan, setiap kali mengambil keputusan, tolong diperhatikan dari ketahanan dana atau equity-nya, dan juga risk management apa yang nanti akan digunakan jika ternyata prediksinya keliru. Apalagi ya kondisi sekarang ini memang masih galau. Walaupun sekarang muncul tanda-tanda secara teknikal, tanda-tanda akan terjadi koreksi, tapi secara fundamental masih berat. Kita masih nunggu apa yang terjadi di Ukraina. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua bisa cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.